Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Michael Angandawa Buaya. Saya mahasiswa jurusan D4 Statistika dari Politeknik Statistika STIS Jakarta. Di sini saya akan memaparkan paper kami yang berjudul Klasifikasi Konsentrasi PM10 berbasis gambar dengan Convolutional Neural Network. Berikut adalah outline dari pemaparan saya, dan sekarang kita mulai saja. Pertama-tama, udara merupakan komponen yang penting bagi kehidupan, sehingga kualitas udara di lingkungan sekitar kita akan berdampak terhadap kesehatan kita dan secara lebih luas akan berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang menunjukkan keterkaitan antara kualitas udara dan kualitas kesehatan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Fakta yang paling mengejutkan ada pada penelitian yang dilakukan oleh Ion et al. 2022 yang menyebutkan bahwa polusi udara menjadi peringkat kedua di Indonesia sebagai penyebab kematian terbesar. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, di mana pemerintah harus segera melakukan upaya preventif untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Namun, sebelum pemerintah dapat melakukan upaya preventif, terlebih dahulu pemerintah harus mampu untuk melakukan monitoring kualitas udara sehingga dapat diketahui apakah kualitas udara di suatu wilayah sudah baik atau dalam kondisi yang buruk. Monitoring kualitas udara sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia yang berdasarkan pada konsentrasi PM10 yang terdapat di udara. Namun masalahnya, monitoring ini hanya tersedia pada 15 stasiun pengamatan, sehingga data yang dihasilkan tidak real-time dan tidak dapat digeneralisasi secara umum untuk seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, data ini juga tidak efisien secara biaya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menyediakan suatu sistem klasifikasi kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM10 sebagai instrumen yang lebih advance dalam memonitoring kualitas udara. Penelitian ini akan membangun sebuah sistem yang mampu melakukan klasifikasi kualitas udara hanya berdasarkan gambar atau foto dari langit di lingkungan sekitar. Data penelitian yang diambil pada penelitian ini diambil pada website www.tourbeijing.com, yaitu sebanyak 300 data gambar beserta atribut konsentrasi PM10-nya pada periode Februari 2022 hingga Mei 2024. Gambar yang kami ambil memuat setidaknya objek langit sebesar 50%, yang kemudian akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu baik, sedang, dan tidak sehat berdasarkan konsentrasi PM10-nya. Untuk metode yang kami gunakan dalam membuat sistem, yaitu Convolutional Neural Network atau yang biasa dikenal sebagai CNN. CNN merupakan bagian dari machine learning yang sering digunakan dalam analisis gambar dan video. Pada dasarnya, CNN memiliki dua arsitektur utama, yaitu feature extraction dan classification. Pada feature extraction akan dilakukan ekstraksi pada fitur-fitur yang terdapat pada gambar, seperti warna atau gradiasinya. Kemudian dari fitur-fitur tersebut akan dilakukan klasifikasi untuk melihat apakah gambar tersebut termasuk ke dalam kategori baik, sedang, atau tidak sehat. Berikut adalah tahapan penelitian kami yang diawali dengan pengambilan 300 data gambar sebagai sampel beserta atribut konsentrasi PM10-nya. Kemudian kami akan melakukan preprocessing dengan melakukan pelabelan data gambar ke dalam tiga kategori menurut konsentrasi PM10-nya. Dan kemudian kami akan melakukan penyusunan data training dan data testing dengan perbandingan 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Sehingga dari 300 data sampel akan terdapat 240 data training dan 60 data testing. Kemudian untuk training modelnya, kami lakukan dengan kombinasi 3 fungsi aktivasi dan 2 pooling layer, sehingga akan terdapat 6 model yang nantinya akan diperbandingkan tingkat akurasinya. 3 fungsi aktivasi yang kami gunakan adalah Rectified Linear Unit atau ReLU, Leaky ReLU, dan Hyperbolic Tangen. Sedangkan untuk 2 pooling layer yang kami gunakan yaitu Max Pooling dan Average Pooling. Untuk evaluasi model, kami akan menggunakan tingkat akurasi. Berikut adalah hasil perbandingan akurasi model yang kami bentuk. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 6 model yang akan diperbandingkan. Dan dapat dilihat bahwa model dengan tingkat akurasi terbaik adalah model 4 yang menggunakan fungsi aktivasi Leaky ReLU dan average pooling.
yang menghasilkan tingkat akurasi sebesar 63%, dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kelima model lainnya. Hal ini juga dapat dilihat dari grafik akurasi pada model 4. Dapat dilihat bahwa pola data testing sudah mengikuti pola data training, sehingga secara umum, estimasi dari data sudah sesuai atau tepat sesuai dengan data aslinya, meskipun pada beberapa daerah masih cenderung fluktuatif. Kemudian untuk grafik validation loss-nya, secara umum sudah menunjukkan tren yang menurun. Semakin banyak iterasinya, maka semakin menurun validation loss-nya, atau kesalahan prediksi yang terjadi. Kemudian, kami pun mencoba untuk melakukan klasifikasi PM10 pada area lokal menggunakan model yang sudah kami buat. Area lokal dalam hal ini adalah kampus Politeknik Statistik STS di Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas udara di Politeknik Statistik STS Jakarta berada pada kategori sedang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dianta dan Supriyati pada tahun 2024 yang menyebutkan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta didominasi oleh kategori sedang. Selain itu, validasi hasil tersebut juga diperkuat dengan waktu pengambilan gambar yang dilakukan pada siang dan sore hari, di mana mobilitas kendaraan di jalan sekitar kampus Politeknik Statistik STS sedang masif. Sehingga kesimpulan yang kami peroleh, dari 6 model yang diajukan, arsitektur CNN terbaik untuk klasifikasi kualitas udara berdasarkan konsentrasi PM10 adalah arsitektur dan fungsi aktivasi Licky Relu dan average cooling. Model ini menghasilkan akurasi sebesar 63% dan dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi kualitas udara di Indonesia. Saran untuk penelitian selanjutnya, klasifikasi gambar yang kami gunakan pada penelitian ini hanya menggunakan fitur warna yang terdapat pada gambar, sehingga pada penelitian berikutnya dapat digunakan fitur-fitur lain pada gambar, misalnya radiasi atau fitur-fitur lainnya. Kemudian, arsitektur CNN yang kami gunakan dalam penelitian ini hanya berupa basic atau dasar CNN atau CNN dasar, sehingga pada penelitian berikutnya dapat digunakan variasi-variasi arsitektur CNN lainnya. Kemudian saran untuk pemerintah, sebaiknya pemerintah segera memanfaatkan big data sebagai instrumen yang powerful dalam memonitoring kualitas udara secara real time, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia dan juga lebih efisien secara biaya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan, terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator.